Konsep dasar sejarah kelompok 3. Anggota yang berisikan Cinta Natalia, Diego Jason, Ibrahim Primera, Safa Salsabila, Aisyah Oktaviani. Pengertian sejarah, etimologi, historia, Yunani, penyelidikan atau pengetahuan dari hasil penyelidikan. Syajaratun, Arab, pohon, kiasan untuk silsilah atau asal-usul. Definisi, sejarah adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa penting dan bermakna yang terjadi pada masa lalu umat manusia. Sejarah tidak hanya mencatat kejadian-kejadian tersebut, tetapi juga menganalisis sebab, akibat, dan maknanya bagi kehidupan sekarang maupun masa depan. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami proses perkembangan peradaban manusia serta mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah terjadi. Ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah terdiri dari 5 contoh, yaitu empiris, berdasarkan bukti nyata yang dapat diverifikasi, objektif, harus sesuai fakta, bukan berdasar opini atau perasaan pribadi. Ketiga, permanen, peristiwa sejarah tetap ada, tidak dapat diubah atau dihapus. Yang keempat, unik, setiap peristiwa hanya terjadi sekali dan tidak terulang sama persis. Yang kelima, kausal, menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya ada konsep dan unsur sejarah. Konsep dasar sejarah yang pertama ada waktu atau kronologi, yaitu menempatkan peristiwa sesuai dengan urutan terjadinya. Yang kedua ada perubahan, yaitu adanya perbedaan atau pergantian kondisi dari masa ke masa. Yang ketiga ada kontinuitas atau keberlanjutan, yaitu hal-hal yang tetap bertahan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keempat ada perkembangan, yaitu proses menuju kemajuan atau justru kemunduran. Yang kelima ada pergaulan, yaitu pola peristiwa yang mirip di waktu yang berbeda. Unsur-unsur sejarah. Sejarah memiliki 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia berperan sebagai pelaku utama dalam peristiwa sejarah, baik secara individu maupun kelompok. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa yang dipengaruhi oleh kondisi geografis tertentu. Sedangkan waktu menjelaskan kapan sesuatu peristiwa terjadi sehingga kita dapat memahami hubungan, sebab akibat, serta perkembangan peristiwa dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu. Sumber ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer adalah sumber yang berasal langsung dari masa lampau, seperti artefak, dokumen, catatan harian, atau masalah kuno. Selanjutnya ada sumber sekunder, yaitu sumber yang ditulis atau disusun berdasarkan sumber primer, misalnya buku sejarah atau artikel ilmiah. Terakhir, terdapat sumber tersier, yaitu sumber yang berupa rangkuman atau kompilasi dari sumber sekunder. Contohnya, ensiklopedia. Ketiga sumber tersebut saling melengkapi dalam upaya memahami peristiwa sejarah secara lebih menyeluruh. Selanjutnya ada cara berpikir dan manfaat sejarah. Cara berpikir sejarah. Dalam mempelajari sejarah terdapat 2 cara berpikir utama, yaitu berpikir diakronik dan berpikir sinkronik. Cara berpikir diakronik atau kronologis menekankan pada urutan waktu sehingga kita bisa melihat proses, perkembangan, serta hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Sedangkan cara berpikir sinkronik lebih menekankan pada ruang atau struktur, yaitu memahami peristiwa dalam lingkup tertentu tanpa melibatkan rurutan waktunya secara detail. Lalu ada manfaat mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah memiliki banyak manfaat. Mempelajari sejarah memiliki banyak manfaat. Secara inspiratif, sejarah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dari sisi edukatif, sejarah memberi pelajaran berharga dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Sejarah juga instruktif, melatih kemampuan berpikir, kritis, dan analitis, serta rekreatif karena dapat menjadi hiburan sekaligus menambah wawasan.
Selanjutnya, ada ilmu bantu sejarah. Dalam mempelajari sejarah, sejarawan menggunakan berbagai ilmu bantu agar penelitinya lebih akurat. Arkeologi membantu meneliti peninggalan benda purbakala sebagai bukti sejarah. Antropologi digunakan untuk memahami manusia dan kebudayaannya, sedangkan sosiologi berperan dalam mengkaji kehidupan masyarakat di masa lalu. Geografi sangat penting untuk mengetahui ruang dan kondisi tempat terjadinya peristiwa sejarah. Selain itu, ada kronologi, yaitu ilmu yang mempelajari urutan waktu dan penanggalan sehingga peristiwa dapat disusun secara runtut. Dengan bantuan ilmu-ilmu tersebut, penulis sejarah menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Historiografi. Pengertian: historiografi berasal dari kata historia, sejarah, dan grafien, menulis. Secara sederhana, historiografi adalah penulisan sejarah berdasarkan tujuan penulisan sejarah atau